Selamat pagi anak-anak, kita lanjut pelajaran kita yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita lanjut dengan pertidaksamaan nilai mutlak, di mana yang membedakannya adalah tandanya. Di mana kalau dia persamaan menggunakan tanda sama dengan, sedangkan kalau dia pertidaksamaan menggunakan tanda lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan, lebih besar ataupun lebih besar sama dengan. Oke, perhatikan video berikut ini. Anak-anak, ada beberapa sifat yang harus kita pahami di dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat yang pertama adalah jika nilai mutlak fx inilah persamaannya, lebih besar sama dengan c, maka fx lebih kecil sama dengan minus c atau fx lebih besar sama dengan c. Nah, tetapi ingat, ini juga berlaku untuk tanda lebih besar, artinya tidak ada sama dengannya, yaitu nilai mutlak fx lebih besar c, maka nanti di sini adalah fx lebih kecil minus c, minus c atau fx lebih besar c. Jadi tidak ikut sama dengannya. Nah, untuk garis bilangan, apa sih perbedaan antara lebih besar sama dengan dan juga lebih besar? Ya, perbedaannya itulah ada pada bulatannya. Kalau dia menggunakan tanda lebih besar sama dengan, maka bulatannya itu penuh ya atau hitam. Sedangkan kalau dia hanya menggunakan tanda lebih besar, maka bulatannya itu adalah kosong atau tidak berisi. Nah, itu perbedaannya pada garis bilangan. Nah, tetapi untuk penyelesaian, itu sama ya, itu sama pada nilai mutlak ya, pertidaksamaan nilai mutlak. Yaitu apa tadi sekali lagi, kalau persamaannya menggunakan tanda lebih besar ataupun lebih besar sama dengan, maka untuk penyelesaiannya adalah fx lebih kecil sama dengan min c atau fx lebih besar sama dengan c. Nah, agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal sesuai dengan sifat yang pertama ini. Oke, baiklah anak-anak. Ini adalah contoh soal sesuai dengan sifat nomor 1 tadi, yaitu menggunakan tanda lebih besar ataupun lebih besar sama dengan. Nah, soalnya adalah tentukan nilai x dari persamaan nilai mutlak 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan 5. Nah, sekedar mengingatkan kembali, kalau dia tandanya menggunakan lebih besar ataupun lebih besar sama dengan, maka penyelesaiannya adalah bahwa fx itu adalah lebih kecil sama dengan min c ya, atau fx lebih besar sama dengan c. Itu dia, ini tadi ya, sudah Bapak jelaskan. Nah, inilah panduan kita nanti untuk mengerjakan yang ini. Ya, ingat, ini berlaku ketika tandanya adalah lebih besar ataupun lebih besar sama dengan. Oke, kita kerjakan. Tetapi terlebih dahulu kita tahu dulu bahwa yang di dalam mutlak atau 2x kurang 1 ini, inilah yang dikatakan dengan fx. Itu dia. Sedangkan si 5 ini, inilah yang dikatakan dengan c. Oke, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti, untuk mencari nilai x-nya, kita gunakan persamaan yang ini. Berarti fx lebih kecil sama dengan min c, atau ya fx lebih besar sama dengan c. Oke, tinggal kita masukkan satu persatu. fx itu tadi siapa? 2x dikurang 1. Berarti 2x dikurang 1 lebih kecil sama dengan min c. C itu siapa? Si 5. Berarti c-nya adalah 5. Kita tuliskan min 5. Nah, kita kan mau mencari nilai x. Berarti kita sisakan si x nanti atau variabel x di sebelah kanan. Oke, berarti 2x min 1 pindah ke sebelah kiri. Berarti min 5 ditambah 1. Oke, berarti 2x lebih kecil sama dengan min 5 tambah 1 berapa? Min 4. Nah, ini kan masih 2x. Kita kan mau mencari x. Berarti semua ruas sama-sama dibagi dengan 2. Oke, atau x itu lebih kecil sama dengan min 4 per 2. Berapa x-nya? Berarti x lebih kecil sama dengan minus 2. Nah, ini 1. Kan ini tadi masih ada kata atau. Berarti kita cari lagi. Ya, fx sama ya. Berarti 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan 5. Ingat, kalau di sini dia negatif dan menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Kalau di sini dia positif dengan menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Oke, kita pindahkan 2x lebih besar sama dengan 5 ditambah 1. Berarti 2x lebih besar sama dengan 6. Berapa x-nya? Berarti x lebih besar sama dengan 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2 berarti x lebih besar sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah dapat x-nya, yaitu x lebih kecil sama dengan minus 2 atau x lebih besar sama dengan 3. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya ya. Ini Bapak hapus dulu. Berarti HP itu sama dengan
X di mana nilai X-nya itu ini ya, yang pertama lebih kecil sama dengan minus 2. Jangan lupa menggunakan tanda atau bisa seperti ini ya, atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, inilah penyelesaiannya. Oke, ini contoh yang kedua, masih sifat yang pertama, yaitu tentukanlah nilai X dari nilai mutlak 3X dikurang 2 lebih besar 4. Ingat kalau tadi yang nomor 1 itu ada tanda lebih besar sama dengan, kalau ini hanya lebih besar. Jangan bingung, caranya tetap sama. Hanya saja tinggal kamu hilangkan si sama dengannya. Berarti kalau mencari penyelesaiannya, cukup kamu tuliskan fx lebih kecil dari min c atau fx lebih besar dari C. Ingat ya, perbedaannya itu tidak ada tanda sama dengan. Oke, kita selesaikan. 3X kurang 2 apa? Ini sebagai Fx. 4 itu apa? C. Oke, tinggal kita tuliskan seperti yang ini ya. Yang ini. Berarti Fx lebih kecil dari min C atau Fx lebih besar dari C. Fx-nya siapa? Si 3X dikurang 2 lebih kecil dari min C. C-nya siapa? 4, berarti min 4. Oke, tinggal kamu pindahkan minus 2 ke sebelah kiri ya. Berarti 3X lebih kecil dari min 4 ditambah 2. Ingat kalau dia negatif pindah ke kanan atau ke kiri menjadi positif. Berarti 3X lebih kecil dari min 4 tambah 2 berapa? Min 2. Nah, kita kan mau mencari X. Berarti X itu lebih kecil dari min 2 per 3 atau sama-sama dibagi 3 ya, kedua ruas. Nah, ini satu. Sekarang kita ke Fx lebih besar C. Tinggal kamu tulis ulang. Berarti 3X dikurang 2 lebih besar dari 4. Pindah 3X lebih besar dari 4 ditambah 2. Berarti 3X lebih besar dari 6. Berapa X-nya? Ya, betul sekali ya. X-nya adalah 2. Nah, berarti ini kita sudah dapat nilai X-nya. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya ya, yaitu HP X di mana nilai X-nya itu adalah yang pertama lebih kecil dari min 2 per 3 atau X lebih besar dari 2. Nah, ini dia. Oke, mudah bukan? Semoga bisa dipahami. Sifat yang kedua adalah nilai mutlak dari Fx lebih kecil sama dengan C. Ya, ingat sekarang tandanya adalah lebih kecil sama dengan atau hanya lebih kecil, tidak ada sama dengannya. Sama seperti yang sifat nomor 1 tadi. Maka cara penyelesaiannya adalah bahwa Fx ya bisa kamu baca mulai dari Fx, bisa juga nanti dari kanan. Oke, Bapak baca dari Fx duluan. Maka Fx lebih besar sama dengan dari min C dan lebih kecil sama dengan C. Inilah penyelesaiannya. Nah, kalau Bapak baca mulai dari sini, maka cara bacanya adalah min C lebih kecil sama dengan dari Fx dan lebih kecil sama dengan C. Ya. Nah, kalau tidak ada tanda sama dengannya, ya, lebih kecil sama dengan, ya, sama dengannya dihapus, maka bentuknya seperti ini. Nilai mutlak Fx lebih kecil dari C, maka penyelesaiannya adalah Fx lebih besar dari min C dan lebih kecil dari C, atau min C lebih kecil dari Fx dan lebih kecil dari C. Oke, semoga bisa dipahami untuk sifat yang kedua ini. Oke, baiklah anak-anak, ini adalah contoh soal sesuai dengan sifat yang kedua, yaitu menggunakan tanda lebih kecil sama dengan ataupun hanya lebih kecil. Yaitu tentukanlah nilai X dari nilai mutlak 3X tambah 4 lebih kecil 8. Oke, sekedar mengingatkan kembali, tadi kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka penyelesaiannya adalah bahwa si Fx atau persamanya itu, karena ini lebih kecil, maka ini lebih besar dari min C dan lebih kecil dari C. Ya, Fx lebih besar dari min C dan lebih kecil dari C, atau min C lebih kecil dari Fx lebih kecil dari C. Oke, pertama tentukan dulu siapa Fx. Ini adalah Fx, sedangkan 8-nya inilah sebagai C. Tinggal kamu tuliskan persamaan yang ini. Berarti Fx lebih besar dari min C lebih kecil dari C. Loh Pak, kenapa tidak ikut sama dengannya? Nah, ingat, tergantung dari soalnya. Kalau soalnya tidak menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, maka tidak kamu tuliskan sama dengannya ya. Pada tandanya ini tidak usah kamu buat sama dengannya. Jadi ingat, tergantung dari soalnya. Ya, tergantung dari soalnya. Tetapi kalau dia menggunakan tanda lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan, cara penyelesaiannya itu sama. Hanya yang membedakan adalah tandanya. Oke, tinggal kita masukkan Fx-nya siapa? 3x tambah 4.
lebih besar dari C 8. Berarti ini ada minus 8. Sedangkan ini lebih kecil dari C, hanya 8 ya, karena positif. Nah, kita kan mau mencari nilai X, berarti X di tengah-tengah nanti ya harus mengandung hanya si X. Artinya tidak ada lagi koefisiennya, misalkan 3X-nya nanti tidak ada, atau 4 ini tidak ada lagi di sini. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kamu hilangkan dulu si plus 4-nya. Caranya bisa seperti ini, semua ruas kamu kurangi dengan 4. Kenapa dikurangi? Supaya positif 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Artinya kita kan mau menghilangkan si positif 4-nya, maka kamu harus kurangi. Nah, seandainya ini min 4, maka kamu harus jumlahkan dengan 4 supaya dia 0. Nah, tetapi bisa juga cara seperti ini. Positif 4 ini kamu pindahkan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau dia pindah ke kiri dan ke kanan, maka tandanya berubah. Ya, oke, contohnya seperti ini. Ini kan min 8, oke, ini tetap. Nah, positif 4 pindah ke kiri. Ya, ke kanan Bapak ya. Pindah ke kanan, berarti dia jadi min 4. Lebih kecil dari, nah, sekarang sisa si 3X. Oke. Dan lebih kecil dari 8. Ya, pindah juga ke kanan. Berarti, ke kiri ya. Ke kiri. Berarti ini jadi min 4. Artinya positif 4 ini pindah ke kanan dan juga pindah ke kiri. Tidak boleh hanya ke kanan atau tidak boleh hanya ke kiri. Harus kedua ruas. Ya, harus kiri dan kanan. Oke, min 8 dikurang 4 berapa? Min 12. Lebih kecil dari 3X, lebih kecil dari 8 dikurang 4 berapa? 4. Nah, apakah ini jawabannya? Belum. Kenapa? Karena kan yang diminta X, bukan 3X. Nah, berarti supaya hanya sisa si X di tengah-tengah ini, maka semua ruas kamu bagi dengan 3 atau kamu kalikan dengan 1/3. Oke, ketika kamu bagi dengan 3, min 12 dibagi 3 berapa? Min 4, lebih kecil dari 3X dibagi 3, X, ya, hanya X. Nah, kemudian ini lebih kecil dari 4 dibagi 3, 4/3. Tidak perlu kamu buat dalam bentuk desimal, cukup hanya pecahan. Nah, jadi inilah penyelesaiannya. Yaitu, kalau misalkan Bapak tuliskan seperti ini, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana nilai X kita tuliskan dari tengah, berarti X lebih besar dari berapa ini? Min 4 dan lebih kecil dari 4/3. Nah, ini dia. Oke, semoga bisa dipahami. Demikian juga nanti caranya kalau dia menggunakan tanda lebih kecil sama dengan sama. Berarti di sini nanti tinggal kamu tambahi ini. Nah, gitu dia. Nah, tambah. Oke, itu perbedaannya. Hanya kamu tambahi lebih kecil sama dengan atau sama dengannya. Oke, semoga bisa dipahami. Baiklah, Nana, sifat yang ketiga di sini ya, persamaannya atau yang dimutlakkan itu berada di tengah-tengah. Artinya ya bentuknya seperti ini. Ya, nilai mutlak fx lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Ingat tadi nilai mutlaknya ada di tengah-tengah. Posisi si mutlaknya ini ada di tengah-tengah. Nah, ketika dia berada di tengah-tengah, maka cara penyelesaiannya adalah oke, seperti ini. Berarti fx lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, atau fx lebih besar sama dengan min B, lebih kecil sama dengan min A. Jadi nanti ada dua penyelesaiannya. Sama seperti yang tadi, sifat nomor 1 ada 2, yaitu menggunakan kata atau. Di sini juga menggunakan kata atau. Jadi ini harus kalian pahami. Ingat tadi kata kuncinya lah ketika yang dimutlakkan itu ada di tengah-tengah, gitu dia. Ada di tengah-tengah. Jadi sini tandanya ini ya, ini nanti bisa berlaku untuk lebih kecil atau lebih besar sama dengan, gitu dia. Jadi di sini tidak ada lagi pengaruh istilah kalau dia menggunakan tanda lebih besar berarti nanti cara pengerjaannya seperti sifat 1. Tidak. Yang di sini titik fokusnya adalah si yang dimutlakkan. Ketika dia berada di tengah-tengah, maka penyelesaiannya seperti ini. Nah, jadi tandanya ini terserah, maksudnya bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan. Selama nilai mutlaknya itu atau yang dimutlakkan itu berada di tengah-tengah, maka cara penyelesaiannya seperti ini. Beda hanya tadi sifat 1 dan sifat 2. Kalau sifat 1 itu lihat dari tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan. Sifat yang kedua lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Sifat yang ketiga ini dilihat dari posisi si yang dimutlakkan. Kalau dia di tengah-tengah, maka ini cara penyelesaiannya.
Oke, agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Baiklah, Nana, ini adalah contoh soal sesuai dengan sifat nomor 3, yaitu tentukanlah nilai X dari nilai mutlak X dikurang 2 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3. Sekedar mengingatkan lagi, tadi cara penyelesaiannya itu adalah bahwa fx ya, itu fx lebih besar dari apa? Dari A dan lebih kecil dari B, gitu ya. Atau, ada dua ya, atau fx ya lebih besar dari min B dan lebih kecil dari min A. Ini patokan kita. Jadi ini harus dipahami. Oke, bahwa fx lebih besar dari A lebih kecil dari B, atau fx lebih besar dari min B dan lebih kecil dari min A. Oke, pertama tentukan dulu mana fx, mana A, mana B. Oke, yang ini adalah fx. Oke, sesuai ini ya. Yang ini adalah A dan ini adalah B. Oke, tinggal kita masukkan. Oke, yang pertama Bapak tulis yang ini ya, fx lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Oke, ini hampir sama penyelesaiannya seperti sifat-sifat nomor berapa tadi ya? Sifat nomor 2 ya, nomor 2 hampir sama. Berarti kita tuliskan fx-nya siapa? X dikurang 2 lebih besar dari A, A-nya 1, B-nya berapa? 3. Oke, ingat kita hanya mensisakan X di tengah-tengah, berarti min 2 pindah ke kanan dan pindah ke kiri. Karena dia min 2, kalau pindah menjadi positif. Berarti 1 ditambah 2, X lebih kecil dari 3 ditambah 2. Oke, berapa ini? 3 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 5. Oke, nah ini masih 1. Kita cari yang 2 lagi. Yang kedua ya, yaitu fx lebih besar dari min B dan lebih kecil dari min A. Oke. Ingat dengan menggunakan kata atau. Oke, berarti fx lebih besar dari min B dan lebih kecil dari min A. Oke, tuliskan fx-nya siapa tadi? Fx itu X dikurang 2 lebih besar dari min B. B-nya siapa? 3, berarti tanda minus ya. Min 3 dan lebih kecil dari min A. A-nya 1, berarti min 1. Sama seperti ini, pindahkan min 2 ke kiri dan ke kanan. Berarti ini menjadi min 3 ditambah 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari min 1 ditambah 2. Oke, min 3 tambah 2 berapa? Min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari min 1 tambah 2, 1. Positif 1. Oke, berarti HP-nya ya, HP-nya. Oke, Bapak hapus ini ya. Soalnya udah bisa Bapak hapus ya. Berarti HP sama dengan X, di mana ada 2 ya, di mana X lebih besar dari ini tadi berapa ya, ini 3 dan lebih kecil dari ini berapa, 5. Atau bisa kamu tuliskan menggunakan atau, bisa juga menggunakan simbol seperti ini dia. Oke, atau X ini kamu pindahkan lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari positif 1. Inilah nilai X-nya. Baiklah Nana, demikian pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sama Bapak, bisa lewat grup ya, ataupun pribadi. Nah, hari ini kita mempelajari 3 sifat. Nah, masih ada lagi 2 sifat tentang pertidaksamaan nilai mutlak ini dan cara penyelesaiannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas kedua sifat ini. Nah, tetapi untuk kali ini, semoga ketiga sifat ini bisa dipahami supaya kita bisa lanjut ke sifat yang berikutnya. Oke, salam sehat dan sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Stay at home and don't forget to keep healthy. Thank you for your attention and see you soon.